Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Endah? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Novia? Iya, alhamdulillah baik juga. Mengganggu waktunya enggak nih? Tidak. Anak-anak masih istirahat ya? Iya, Ya. Pada obrolan kita kali ini sebenarnya tentang bagaimana pembelajaran yang Bu Endah akan lakukan besok ya? Iya. Dari pembelajaran yang besok Bu Endah lakukan, menurut Bu Endah apa yang diharapkan tentang kegiatan belajar yang esok akan Bu Endah lakukan? Harapan saya pembelajaran yang akan besok saya lakukan itu berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran sampai ke anak dengan maksimal, terus kemudian saya juga bisa mengembangkan dan meningkatkan modul ajar sesuai dengan modifikasi yang ada di internet. Oh iya, materi apa besok yang akan diambil? Materinya adalah tentang struktur bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Berarti tentang makhluk hidup yaitu tumbuhan ya? Iya, betul sekali. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Endah sampaikan besok? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur tumbuhan beserta fungsinya. Bagian-bagian struktur tumbuhan beserta fungsinya ya. Nah, agar besok itu berjalan lancar, persiapan apa saja yang sudah Bu Endah lakukan? Ya, sejauh ini saya sudah menyusun modul ajar yang saya sesuaikan dengan materi, terus kemudian membuat media pembelajaran, menyiapkan video, karena di materi ini saya membuat video tentang berbagai macam struktur tumbuhan beserta fungsinya, terus kemudian saya juga membuat LK yang akan nanti digunakan untuk anak-anak latihan. Ya, sudah banyak persiapannya ya. Nah, kesulitan apa saja yang Bu Endah alami saat mempersiapkan saat mempersiapkan pembelajaran, yang pertama adalah kondisi kesiapan anak pada umumnya belum 100% siap untuk belajar karena berbagai macam masalah, mungkin dari yang dibawa dari rumah. Contohnya ada yang bersedih mungkin karena sesuatu hal. Nah, kesiapan itu yang mempengaruhi lancar tidaknya proses pembelajaran, kesiapan anak yang jelas. Dan juga kadang saya juga mempunyai kendala untuk mempersiapkan media ajar karena memang waktu terbatas, kadang-kadang belum maksimal dalam mempersiapkan media ajarnya. Ya, berarti tadi tentang emosi anak ya, kondisi kesiapan anak belajar dan medianya. Nah, menurut Bu Endah, strategi apa, misal model atau metode yang Bu Endah gunakan untuk mengatasi kesulitan tadi? Ya, strategi yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok dan sekaligus untuk mengatasi kesulitan yang saya alami tadi adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ya? Ya, betul sekali. Ya, dari kesulitan-kesulitan yang tadi, kapan Bu Endah akan menyelesaikan apabila kesulitan tersebut itu masih ada kekurangan-kekurangannya? Iya. Biasanya saya menyelesaikan untuk persiapan mengajar itu adalah H-1. Seperti sekarang ini saya kurang untuk mencetak LK yang akan saya bagikan besok, dan nanti H-1 ini saya akan selesaikan semuanya sehingga besok sudah 100% siap. Iya. Jadi H-1 itu udah harus siap ya sebelum pada hari pembelajaran. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Endah harapkan dapat saya amati besok saat waktunya kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, menurut saya dari metode yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti saya akan membagi siswa
dengan beberapa kelompok. Di situ saya akan ajukan pertanyaan pemantik dulu untuk mendiagnosa model pembelajaran mana yang siswa itu lebih paham sehingga tujuan pembelajarannya bisa tersampaikan secara maksimal. Ya. Nah, kompetensi apa yang lebih ingin saya amati dari tadi yang sudah Bu Enda sebutkan, yang besok saya masuk kelas, kemudian kompetensi apa salah satu yang lebih yang ingin saya amati gitu. Ya, metodenya. Jadi berdiferensiasinya nanti bisa Bu Novia amati bagaimana membedakan antara siswa yang bisa lebih mudah mempelajari pembelajaran menggunakan video ataukah menggunakan pengamatan langsung atau dengan hanya mengamati teks, itu nanti bisa diamati lebih lanjut. Oh ya, berarti lebih ke diferensiasinya. Betul. Ya, ada aspek diferensiasi. Kemudian menurut Bu Enda, apa saja sih indikator ketercapaian dari kompetensi tadi yang diferensiasi bisa berhasil? Ya, dari pembelajaran yang saya akan terapkan nanti, indikator yang ingin saya capai adalah melalui pengelompokan siswa yang saya kelompokkan beberapa itu, siswa itu mampu memahami dari tujuan pembelajaran secara maksimal, sehingga tujuan yang nanti akan saya sampaikan tentang mengamati, mengidentifikasi bagian tumbuhan itu bisa dipahami anak, tidak hanya dihafalkan tetapi bisa dipahami, sehingga besoknya lagi tujuan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata. Ya, berarti anak tidak cuma menghafal betul saja, sekali, tapi ya, memang benar-benar memahami. Ya, dari yang tadi tindak lanjut apa setelah tercapai kompetensi yang diferensiasi itu, tindak lanjut apa yang Bu Endah lakukan? Tindak lanjutnya ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah ini tujuan pembelajarannya dengan metode diferensiasi ini berhasil, mungkin saya akan mencoba mengembangkan lagi berdiferensiasi di mata pelajaran yang lain, di tujuan pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak bisa lebih enjoy, bisa lebih menikmati pembelajaran tanpa adanya rasa takut, rasa minder. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu semua potensi anak bisa terlayani. Oh ya, berarti tindak lanjutnya akan mencoba di materi pembelajaran yang lainnya. Ya, ini yang udah terakhir ya, Bu Enda. Ya. Menurut Bu Enda, dari tadi yang kita udah obrolkan dari awal sampai akhir ini, kesimpulan apa sih yang tadi sudah kita obrolkan? Ya, kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran yang baik itu menurut saya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, walaupun murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima pembelajaran. Kita harus sebagai pendidik harus bisa melayani, tidak dibeda-bedakan, tidak harus sama, sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tersampaikan secara maksimal kepada siswa dan sukses dalam materi tersebut. Ya, Eda, kiranya itu terima kasih atas waktunya Bu Enda. Kita besok ketemu lagi saat pembelajaran di kelas 4 ya, pada materi yang daun. Ya, selamat mempersiapkan lagi apa yang masih dibutuhkan, silakan. Nah, besok kita lihat hasil kegiatan pembelajarannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Semoga Bu Novia nanti bisa mengamati dan mohon kritik dan sarannya apabila pembelajaran kami kurang maksimal.
jika anak yang belum sarapan ada 4. Ya, besok lagi kalau mau berangkat sekolah usahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Biasanya kalau sudah sarapan, sudah perutnya terisi, siap untuk belajar pada hari ini. Oh ya, Bu Guru mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Abdurrahman, Ibu, Afika, Ibu, Faiz, Ibu, Adi Sanuri, Ibu, Faiha, Ibu, Wahyu, Ibu, Eva, Ibu, Fadil, Ibu, Fitri, Ibu, Ilham, Ibu, Jihan, Ibu, Isyam, Ibu, Kila, Ibu, Radit, Ibu, Rafaela, Ibu, Riu, Ibu, Silvi, Ibu, Siti, Ibu, Fania, Ibu, Firly, Ibu, Muni. Oke, kalau sudah hadir semuanya, alhamdulillah. Sekarang berdiri terlebih dahulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dipimpin Mbak Turi. Indonesia Raya Wanda. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, mengingat kemarin kita belajar tentang cerita bahasa Indonesia Kancil dan Siput, ya anak-anak ya. Dimana kancil itu kemarin di cerita kita galapan berhenti di bawah pohon. Karena kan dia sombong. Lah siput larinya lambat. Lah si kancil itu berhenti di bawah pohon, lalu terus kena angin sepoi-sepoi, ada daun yang jatuh ke mukanya. Apa yang ingin disampaikan? Bentuk daunnya itu apa kira-kira? Bentuk daun dari satu pohon sama pohon yang lain kira-kira beda enggak? Beda. Adakah di rumah pernah mengamati daun dan bertanya-tanya, kok daun kelapa bentuknya begini, daun pepaya bentuknya begini, kenapa ya bisa beda?
Dan apa fungsinya daun dari sebuah tumbuhan? Kira-kira kamu tahu nggak fungsi daun biasanya untuk apa? Ayo, Fania, untuk apa? Kalau daun dimanfaatkan untuk apa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Hisham, daun berfungsi untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Oh iya, pintar sekali. Daun digunakan untuk terjadinya fotosintesis. Ya, tepuk salut dulu buat Hisham. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, kata Hisham, daun itu berfungsi untuk tempat fotosintesis. Yang sederhana saja, yang sederhana. Pernah nggak kalian makan daun bayam? Selain di situ di tumbuhan fungsinya untuk fotosintesis, bagi manusia daun dimanfaatkan untuk makanan. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian dari tumbuhan. Anak-anak sudah pernah mengamati, semuanya Bu Guru yakin sudah pernah melihat bagian-bagiannya. Fungsinya atau bagian detailnya sudah pernah mengamati detail apa belum? Belum ya. Oke, sekarang kita mau mengamati. Amati dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Dari bawah ada apa yang paling bawah tumbuhan? Terus kemudian ke atas ada apa lagi? Terus yang kebanyakan berwarna hijau? Oh ya, itu buah dan biji. Yang berwarna hijau apa biasanya? Daun. Terus kemudian yang cantik-cantik ada warna pink, ada warna merah. Namanya kita akan mengamati dari bawah terlebih dahulu. Sekarang kok ada yang ngantuk? Coba kita berdiri dulu ya. Kita mau melakukan kegiatan biar tidak ngantuk. Berdiri terus kemudian berbaris per kelompoknya. Yo, biar nggak ngantuk. Terus ono yang ngantuk. Kalau Bu Guru bilang hujan rintik-rintik gerakannya seperti ini ya. Kalau Bu Guru bilang hujan deras dipijit pelan agak pelan. Hujan badai boleh yang agak kencang tapi jangan dicekik. Oke? Ya. Bisa dimulai? Hujan rintik-rintik. Iya. Hujan deras. Oke. Hujan badai. Iya, jangan dicekik. Lagi hujan rintik-rintik. Hujan deras. Hujan badai. Oke, sekarang berbalik kanan. Iya, gantian. Hujan rintik-rintik. Iya. Hujan deras. Oke, hujan badai. Iya. Terima kasih sudah melek. Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan mengamatinya dari akar. Akar bahasa daerahnya, bahasa kitanya adalah oyot ya. Oyot. Bagiannya ada di paling bawah. Biasanya ada akar yang kelihatan, pada umumnya akar itu adanya di bawah tanah tidak kelihatan. Fungsi dari akar. Yuk kita lihat. Ada beberapa fungsi dari akar. Kemarin tadi Bu Guru sudah mengelompokkan kalian yang suka lihat TV, yang suka lihat video, kelompok yang mana yuk? Oke. Yang suka membaca buku? Oke. Yang suka mengamati langsung, yang suka keterampilan sebelah mana? Ya, sudah dikelompokkan. Oke, fungsi akar yang pertama adalah menyerap air, mineral, dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian dikirim ke daun dan seluruh tumbuhan. Jadi makanannya tumbuhan itu ada di dalam tanah, diserap oleh akar, dialirkan ke atas. Yang kedua apa? Siapa yang mau baca langsung? Ya silakan Wahyu.
mengokohkan berdirinya tumbuhan. Betul sekali, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Terus ada beberapa tanaman yang akarnya berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, terus kemudian wortel, lobak bisa dimakan ya. Singkong bisa dimakan ya. Sudah pernah bedol singkong? Sudah. Itu akarnya bisa dimakan. Yang keempat sebagai alat respirasi atau bernafas itu pada tumbuhan bakau. Terus kemudian jenis-jenis akar. Nah, diamati terlebih dahulu, ternyata akar setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang serabut, ada akar nafas, akar tunggang, akar gantung, akar pelekat, dan akar tunjang. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon beringin? Pernah. Dari atas ada yang menjuntai ke bawah ya. Itu apa? Akar. Jadi nek pohon beringin kira-kira akarnya akar apa? Akar gantung. Terus kemudian pernah melihat akar serabut. Akar serabut itu akarnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali, tidak beraturan di lemu. Itu bisa dilihat ini. Sudah jelas? Sudah. Oke. Kemudian setelah akar itu kita akan mengamati lagi. Mengamati setelah akar apa? Batang. Loh, batang itu mempunyai bagian-bagian dan fungsinya. Nah, fungsi dari batang itu untuk apa sih? Nah, 1 sampai dengan 6. Coba dibaca Mbak Firly nomor 1. Oke, memperkokoh tumbuhan. Tumbuhan kalau tidak ada batangnya itu tidak bisa berdiri dengan kokoh ya. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dari akar diangkut ke daun melalui batang. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Yang keempat, batang juga sebagai menyimpan cadangan. Contohnya ada tebu, ada sagu, dan enau. Anak-anak pernah makan tebu? Batangnya warnanya apa kalau dikupas? Putih. Rasanya manis. Itu jenis batang yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagai tempat menyimpan cadangan air. Kaktus. Anak-anak sudah pernah melihat kaktus ya. Kalau dibelah kaktusnya itu ada lendir-lendirnya, ada kayak air-airnya ya. Nah, di situ fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Dan sebagai saluran udara, contohnya tumbuhan teratai. Nah, ini bagian dari batang kalau diiris seperti itu. Ada yang namanya pembuluh lapis, ada pembuluh kayu, kambium, dan kulit yang bagian terluar. Batang itu ada yang berbentuk kayu yang bisa digunakan untuk kayu bakar, namun ada juga yang berongga. Contohnya batang padi itu berongga. Gitu ya. Kita lanjut setelah batang apa, Nana? Setelah batang ada, kita ke daun dulu. Kita ke daun terlebih dahulu. Daun itu biasanya berwarna hijau. Namun ada di beberapa tumbuhan daun tidak selalu berwarna hijau. Contohnya apa daun yang tidak berwarna hijau? Pernah melihat kol ungu?
hijau daun. Kita lihat fungsi dari daun. Nah, tadi sudah disebutkan sama Isam kalau fungsi dari daun itu memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Jadi di pagi hari ketika matahari mulai bersinar, nah di situ biasanya terjadi pembuatan makanan oleh tumbuhan, yaitu prosesnya namanya fotosintesis. Kalau kadang diamati ketika pagi hari tumbuhan itu akan mengeluarkan seperti asapnya. Itu proses dari memasak makanannya tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Apa proses apa? Fotosintesis. Oke, nah ini bagian-bagian dalam daun. Terus kemudian setelah daun itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda, ya. Ada pada buku teks kalian bentuk-bentuk daun. Ada pada halaman 10, kita amati halaman 10. Kira-kira ada berapa bentuknya, Nana? 4. Daun bentuk ada 4. Yang pertama adalah bentuk menyirit. Dari menyirit itu seperti sirip ikan, ya, seperti sirip ikan menyirit. Kemudian ada apa lagi? Melengkung. Terus kemudian menjari seperti begini, ya, seperti jari-jari, ya. Terus kemudian setelah itu tulang daunnya sejajar. Contohnya apa yang sejajar? Siapa yang bisa memberi contoh bentuk tulang daun sejajar? Ya, Nuri. Daun padi, ya. Daun padi, daun jagung, ada juga daun kelapa. Belara tahu ya? Tepuk salut dulu buat Nuri. Tepuk salut. Salut. Oke, itu daun. Terus kemudian yang bentuknya menjadi seperti jari-jari kita. Jadi tulang daunnya mirip jari-jari. Mirip jari-jari. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Yuk ngaco. Ilham. Daun singkong dan daun pepaya. Daun singkong biasanya dimasak oleh ibu, ya. Daun singkong itu bentuknya menjadi. Salut dulu, tepuk buat Ilham. Tepuk salut. Sudah kita belajar 3, yaitu ada akar, batang, dan daun. Ya, atau kita akan melakukan ice breaking lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4, 2. Oke, lanjut ya. Lanjut. Setelah daun ada bunga. Yang ada di depan itu kira-kira bunga apa? Nana sudah pernah lihat? Bunga apa namanya? Matahari. Ada bunga matahari. Bunga itu biasanya mempunyai warna yang cantik-cantik. Kalau bunga mawar biasanya warna apa? Merah. Ada yang putih, juga ada yang pink. Kalau bunga melati? Putih. Kalau ada bunga bugenvil seperti yang di depan sekolah kita, warnanya ungu, ada pink, ya. Oke, cantik-cantik kalau kita melihat bunga. Ada yang di rumahnya itu ibunya suka
menanam bunga, aco. Iya, berarti banyak sekali ya bunga di rumah buat kehiasan. Oke. Kira-kira tahu nggak kenapa sih kok Tuhan menciptakan bunga yang begitu indah? Apakah fungsinya hanya untuk pajangan, hiasan aja? Tidak. Fungsinya untuk apa bunga itu? Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi dalam bunga itu ada yang namanya putik dan benang sari. Di buku teks semua halaman 10 ada ya. Ada putik dan benang sari. Coba dibaca dulu. Dibaca terlebih dahulu. Kalau alat perkembangbiakan sebagai kelamin jantan dalam bunga itu yang apa? Ayo jantan, benang sari. Kalau yang betina? Putih. Coba Isam baca lagi. Apa itu benang sari? Benang sari merupakan alat perkembangbiakan dari jantan atau bunga benang sari menghasilkan serbuk sari. Iya. Terus kemudian putih. Apa itu putih? Coba dibaca Afika. Merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, ya seperti ini ya. Ini contohnya bunga sempurna. Bunga sempurna itu mempunyai putih dan benang sari dalam satu bunga. Yang kita amati, ada mahkota bunga yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning. Itu namanya mahkota bunga. Terus kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya warnanya hijau, ada di bawah bunga ya. Terus kemudian ada di dalam bunganya itu ada seperti panjang-panjang dan ada bubuk-bubuknya, itu namanya benang sari. Kemudian ada juga putih. Yang kelamin jantan tadi yang benang sari, yang kelamin betina itu yang putih. Ya. Terus kemudian yang belum kita amati apa Nana? Buah dan biji. Nah, ini yang sering kita makan. Setiap makan itu pasti nih buah biasanya di dalamnya ada bijinya. Bijinya ada yang besar, ada yang kecil juga. Bijinya, buah yang bijinya kecil namanya apa? Jeruk, pintar. Terus kemudian jambu. Kalau yang besar alpukat. Terus semangka bijinya kecil atau besar? Kecil sekali malah. Durian, benar. Mangga itu. Nah, buah adalah hasil dari biasanya ini adalah bagian paling enak dari sebuah tumbuhan. Betul? Iya. Nah, kalau biji itu yang ada di dalamnya, yang sering kita makan, yang paling sering kita konsumsi, buah apa kalau di sini yang punya pohonnya di rumah? Apa? Rambutan, betul sekali. Rambutan buahnya warnanya apa? Oh, kulitnya yang warnanya merah, buahnya warnanya putih. Terus ada bijinya tidak? Ada. Bijinya itu dimakan enggak? Enggak. Biasanya bijinya untuk apa? Siapa yang tahu? Dia apa? Ditanam kembali. Biar tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang baru. Tadi kita sudah belajar dari bagian apa aja anak? Dari bawah? Apa? Terus? Daun, buah. Ada lima. Yang
kemudian, yuk sekarang Bu Guru akan memberikan tugas menulis bagian-bagian, boleh berdiskusi. Bagian ini fungsi dari bunga, fungsi dari akar, kelompok 2, fungsi dari batang, kelompok 3, fungsi dari daun, dan sana fungsi dari buah. Ada 5. Boleh berdiskusi. Ya. Kelompok 1 bagian apa? Bunga. Kelompok 2? Akar. Kelompok 3? Batang. 4? Daun. Kelompok 5? Buah. Nah, ya, mari berdiskusi. Nanti dilaporkan. Boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, yuk diskusi kelompoknya. Kamu diskusinya apa? Ya, batang itu berfungsi untuk apa? Silakan didiskusikan. Yuk diskusi. Diskusi dengan kelompoknya yang mau dilaporkan yang mana? Satu aja yang menulis tidak apa-apa. Hanya satu yang menulis tidak apa-apa. Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sekarang coba kita akan seperti yang sudah kita pelajari, fungsi dari akar. Siapa yang berdiskusi tentang fungsi akar? Silakan, yuk. Ya, akar berfungsi untuk menyerap zat makanan dan air dari dalam tanah. Betul teman-teman? Betul. Kedua ada batang. Siapa bagian batang? Oke, silakan dibaca yang keras. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, buah, serta mengutarakan mineral dan air serta zat makanan hasil fotosintesis. Betul sekali, batang itu fungsinya juga mengedarkan zat hasil fotosintesis juga. Batang itu bisa mengkokohkan tumbuhan. Selain batang ada daun. Siapa yang daun? Ya, silakan. Daun berfungsi satu sebagai tempat keluarnya uap, air, dan hiasi. Buah sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen respirasi. Oke, kalau untuk bunga, ya silakan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Iya, bunga sebagai tempat perkembangbiakan. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah buah. Ya. Buah berfungsi melindungi biji serta berjaga dengan makanan untuk biji bertambah. Iya, betul sekali. Itu tadi dari fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan. Setelah ini, Bu Guru akan membagikan LK. Kalian mengamati, setiap kelompok mengamati di sekitar sekolah dua tumbuhan. Akarnya apa, batangnya itu berkayu atau tidak, sama bentuk daun dan bunganya. Begitu ya anak-anak ya? Oke, siap bekerja? Siap. Ini angkanya satu saja yang menulis. Satu saja yang menulis. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompok.
kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kalau kurang satu ditambahi. Oh enggak ya? Silakan ditulis nama kelompoknya. Langsung bekerja keluar di sekitar. Nggak usah nama itu. Di sekitar belakang kelas sama depan halaman. Di depan boleh, di depan. Sudah satu? Ya. Diamati jenis daunnya apa? Lihat, lihat. Nah ini bentuknya tulang daunnya apa? Oke, namanya ini bunganya bugenvil, betul. Batangnya berkayu. Terus ya. Mengamati bunga bugenvil dengan apa? Hah? Ini namanya bunga ya. Apa yang diamati? Bunga apa? Pohon mangga. Ya boleh. Diamati bentuk daunnya. Terus kemudian batangnya. Sudah selesai pengamatannya? Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok tentang apa yang sudah diamati. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Boleh berdiri? Saya dari kelompok 1 mengamati bunga bugenvil dan bunga soka. Bunga bugenvil. Bunga bugenvil anaknya akan berang dan banyak berkayu, daun rampung, bunganya tidak besar. Dua bunga soka, satu akarnya akan berang, dua batangnya berkayu, tiga daunnya besar, empat bunga tidak besar. Oke. Yang kelompok kedua. Ya, kelompok 3.
tahun melengkung. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, nyanyi dulu untuk profil belajar Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Bagian-bagian tubuhan. Bagian paling bawah itu apa? Terus kemudian bagian yang atasnya yang warna hijau. Terus kemudian yang warna-warni cantik. Terus ada yang paling ditunggu-tunggu dari sebuah tumbuhan adalah buah. Fungsinya juga berbeda-beda ternyata ya. Fungsi dari akar itu untuk apa Nana? Fungsi dari akar adalah untuk menyerap zat darah dari dalam. Bagian batang berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, juga menyalurkan zat makanan dari akar ke daun. Terus kemudian untuk daun fungsinya untuk sebagai fotosintesis. Terus kemudian bunga berfungsi sebagai alat kelamin. Jantannya itu bagian apa? Benang. Untuk alat kelamin betinanya adalah bagian benang kelamin. Nah, setelah itu Bu Guru akan memberikan kuis untuk kalian. Siap-siap ya. Oke, silakan disiapkan buku tulisnya dan pulpennya. Soal kuis nanti ada pada layar. Ditulis jawabannya saja. Ditulis jawabannya saja, tidak berdiskusi. Tidak berdiskusi ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah, mari kita mulai. Ditulis jawabannya A, B, C, N, tok wae. Abjadnya saja. Kuis nomor 1, silakan. Sudah selesai?
awal sampai akhir. Apabila guru dalam menyampaikan pelajaran banyak salah kata-kata, salah perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian, guru minta maaf ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Enda. Ya, selamat siang Bu Novia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik luar biasa. Bagaimana dengan Bu Novia? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin kan Bu Enda sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya? Iya, betul sekali. Ya, pembelajaran diferensiasi ya? Betul sekali. Iya. Nah, dari setelah Bu Enda melaksanakan pembelajaran di kelas, kita melakukan sedikit obrolan ini ya. Iya. Nah, menurut Bu Enda, apa nih yang ingin Bu Enda dapatkan atau harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang pengen saya harapkan dari obrolan kita kali ini adalah kita bisa berbagi, kita bisa sharing apa yang menjadi kendala dan tentunya evaluasi dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan sehingga pembelajaran di kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dari kemarin. Ya, berarti pengen sharing ya, sharing kemudian agar pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari yang kemarin itu. Kemudian, nah yang saya pengen tahu nih Bu Enda, gimana sih perasaan Bu Enda setelah kemarin sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Ya, perasaan saya lega sekali karena saya melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu alhamdulillah sudah tercapai. Terus kemudian antusias dari para siswa yang biasanya hanya diam, biasanya hanya mendengarkan, tetapi diberikan jalan, diberikan fasilitas, kita memfasilitasi belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, kesenangan mereka, hobi mereka, sehingga mereka bisa menguasai tujuan pembelajaran tanpa adanya rasa tertekan mungkin, terus kemudian tanpa adanya rasa minder karena tidak bisa dengan cara ini begitu. Iya, saya kemarin juga melihat anak-anak sangat antusias ya, dan senang dan tidak ada yang ngantuk sama sekali kemarin. Nah, waktu itu kan Bu Enda sempat mengatakan bahwa pada persiapan masih ada beberapa kekurangan dalam mempersiapkan pembelajaran sebelum hari H ya. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut pastinya saat pembelajaran sudah diperbaiki ya. Ya, bagaimana tingkat ketercapaiannya saat pembelajaran berlangsung? Ya, kekurangan-kekurangan kemarin sudah saya lengkapi sebelum pembelajaran. Yang menjadi kendala kemarin sudah saya sampaikan bahwa kesiapan belajar anak yang menjadi kendala buat kami melakukan pembelajaran. Namun di H-1 pembelajaran saya sudah memberikan clue kepada anak bahwa kita akan besok kita akan melakukan rancangan ini sehingga anak itu lebih antusias dan lebih siap lagi untuk belajar. Ya, berarti gitu. Sudah teratasi. Ya, sudah teratasi. Ya. Kemudian Bu Endah kan juga merencanakan pembelajaran tersebut pastinya dituangkan dalam RPP ya. Nah, tahap demi tahap dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir juga sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Menurut Bu Endah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, bagaimana tingkat ketercapaiannya? Kalau dari modul ajar yang sudah saya siapkan, dan saya praktekkan dan melihat asesmen formatifnya siswa dari proses terus kemudian hasil mereka menjawab kuis, ketercapaiannya alhamdulillah sudah tercapai gitu. Jadi melihat dari keaktifan mereka di kelas juga itu merupakan salah satu
ketercapaian menurut saya. Ya, berarti tujuan pembelajaran yang Sudah sudah dituangkan di RPP sudah tercapai ya. Ya. Nah, mari kita sedikit identifikasi bersama ya terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Endah laksanakan. Menurut Bu Endah, apa sih yang sudah baik dari pembelajaran yang Bu Endah laksanakan kemarin? Yang sudah baik yang dari pembelajaran kemarin adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu Novia, bahwasannya anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya mereka bisa belajar sebuah materi dengan berbeda cara, sehingga mereka itu lebih paham karena memang mungkin minatnya di bagian A, B, dan C, dikelompokkan di kelompok-kelompok tertentu, dan mereka merasa satu komunitas dengan temannya sehingga mereka lebih cepat memahami materinya. Ya. Gitu. Kemarin saya juga melihat ya diferensiasi berdasarkan minat ya, Ya, anak-anak dikelompokkan. Nah, menurut Bu Endah juga nih, apa yang kiranya masih dirasa kurang sehingga menurut Bu Endah itu masih perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah mungkin modul ajar yang saya bikin. Dari modul ajar itu mungkin kurang dimodifikasi sehingga pembelajarannya itu bisa lebih baik lagi. Oh iya, berarti masih kurangnya modifikasi dalam modul ajar dari Kemdikbud tentunya ya. Iya. Iya. Kemudian terkait dengan area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Endah terapkan atau perbaiki seperti yang tadi diceritakan ya di modul ajar ya. Betul. Nah, strategi apa saja yang dapat Bu Endah lakukan terkait pengembangan modul ajar tersebut sebagai langkah perbaikan diri? Oke. Modul ajar kemarin saya mendapatkan dari platform Merdeka Mengajar, dan kemudian akan saya modifikasi lagi melihat kebutuhan siswa yang ada di dalam kelas atau kondisi kelas, sehingga modul ajar dengan apa yang saya lakukan di kelas nanti akan sesuai, akan serasi, sehingga ketercapaian tujuan pembelajarannya akan lebih sempurna lagi. Ya, berarti ada modifikasi modul Betul, ajar ya, modifikasi agar modul. lebih bervariasi dan lebih baik lagi. Kemudian, nah dari strategi tersebut apa nih rencana yang ingin Bu Endah lakukan? Rencananya saya akan memperbaiki itu sesegera mungkin. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi dari pembelajaran yang kemarin. Ya, berarti ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya, dengan memperbaiki modul ajar tersebut. Nah, kapan nih Bu Endah akan mulai melakukan rencana tersebut tadi? Rencananya ya sesegera mungkin di minggu-minggu ini, dan mungkin bisa dilihat ketercapaiannya sekitar 2 tahun sampai 3 bulan. Ya, berarti Bu Endah memiliki target ya 2 betul, sampai 3 bulan agar pembelajaran itu benar-benar bisa sesuai dengan maksimal ya. Kemudian terkait rencana-rencana tersebut tadi, menurut Bu Endah apa indikator keberhasilan agar tercapai yang tadi diinginkan oleh Bu Endah? Indikator keberhasilannya yaitu asesmen dari siswa. Jadi hasil asesmen siswa, di mana jika hasil asesmennya itu sudah sesuai dengan KKM atau di atas KKM, di atas rata-rata, itu menurut saya indikatornya sudah tercapai. Sehingga patokannya adalah dari hasil asesmen siswa tersebut. Ya, berarti melihat asesmen ya, hasil ya, kemudian pastinya dievaluasi juga ya. Ya. Nah, menurut Bu Endah siapakah yang dapat membantu atau sharing, saling berbagi materi pelajaran atau saling berbagi praktik baik di sekolah Bu Endah? Yang biasa saya ajak untuk sharing adalah teman sebaya, rekan sejawat, di mana saya bisa mengevaluasi, mendapatkan ilmu-ilmu baru dari beliau, mungkin yang sudah lebih senior, sehingga pembelajaran saya lebih sempurna. Dan tak lupa juga dengan dukungan kepala sekolah, sehingga kita berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, di mana antara satu guru dengan guru lain itu bisa saling mengevaluasi dan saling memberi saran kebaikan untuk bersama. Ya, berarti saling berkolaborasi. Betul sekali.
Kemudian pastinya juga mendapat dukungan dari Kepala kepala sekolah. sekolah. Nah, menurut Bu Enda, tindak lanjut apa sih yang diharapkan dari percakapan kita ini? Tindak lanjutnya saya bisa mendapatkan ilmu lagi, ilmu baru lagi, mendapatkan umpan balik yang positif dari hasil obrolan ini, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya itu bisa lebih sempurna, lebih bagus lagi, tujuan pembelajarannya bisa 100% terpenuhi. Ya, berarti akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Betul ya. sekali. Nah, dari percakapan kita, masih adakah yang mengganjal di hati Bu Enda? Alhamdulillah tentunya tidak. Saya senang sekali dengan sharing-sharing ini. Saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi masalah yang ada dalam diri saya mengenai tentang pembelajaran, dan saya bisa berbagi kepada Bu Novia, mendapat ilmu baru dari hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan pengajaran pembelajaran di kedepannya, gitu. Ya, berarti sudah ada solusinya Ya, ya, Bu Enda ya. siap, Dari ya. Bu Enda sendiri, Ya. kiranya karena sudah Bu Enda sudah mendapat solusinya, sudah juga obrolan kita juga pastinya bermanfaat Ya, ya. insya Allah Nah, kita bermanfaat cukupkan sekian dulu ya. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Novia yang sudah berkenan berbagi, berkenan untuk mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya Bu Enda ya. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih.